Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia, amin. Di video kali ini pembahasannya tentang LCD dan ini untuk yang mau mengganti LCD sendiri dan tentu saja ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Oke, di sini ada LCD yang mau saya ganti dan ini LCD-nya sudah kondisinya sudah seperti ini. Jadi, pembahasan kali ini bagaimana cara untuk melepas LCD tanpa, alat-alat yang bisa dikatakan yang canggih-canggih, kita hanya memerlukan alat-alat yang sederhana saja seperti ini. Ini saya menggunakan ini alat yang biasa saya gunakan untuk, servis-servis keseharian saya, jadi plat tipis seperti ini dan ini juga pakai plat tipis seperti ini. Oke, untuk pembukaan LCD, sebenarnya kalau sudah pecah kayak gini ya kita bisa, apa namanya, membongkarnya dengan cara ya bisa dikatakan ya langsung-langsung saja, maksudnya langsung, apa ya, pokoknya langsung barbar lah. Tapi yang perlu kita perhatikan yaitu, saat melakukan pembukaan LCD seperti ini, biar tidak rusak di bagian frame-nya seperti ini kan, nanti kalau misalkan kita terlalu keburu-buru atau mungkin dengan, pembukaannya yang tidak hati-hati tentu saja akan merusak di bagian frame-nya atau bagian tepinya. Oke jadi, seperti ini kita bisa menggunakan alat plat tipis seperti ini atau mungkin juga plat tipis seperti ini kalaupun kita tidak punya plat tipis seperti ini kita bisa menggunakan, karter seperti ini. Ini juga bisa ini karena ini bisa dikatakan, tipis juga untuk karter seperti ini. Oke jadi seperti ini yang perlu perhatikan yaitu kita memahami, apa namanya, bisa dikatakan bahasaku ini skemanya. Skemanya LCD ini kalau fleksibelnya dari bawah seperti ini, jadi ini artinya kabelnya juga ada di bagian bawah, seperti contohnya di sini. Ini LCD yang mau ganti LCD ini, jadi ini tipenya sama, ini untuk ini LCD Infinix. Jadi kalau kita perhatikan di sini, fleksibelnya kan dari atas seperti ini. Jadi ini bagian kabelnya di bagian bawah seperti ini. Untuk memulainya kita bisa kalau sudah kita tahu skemanya ini, apa itu, LCD-nya, kita bisa memulai kita berarti bukanya harus bisa dari atas ini, jangan langsung dari bawah. Kalau misalkan ini karena LCD-nya sudah rusak ya dari bawah pun nggak masalah, tapi kalau misalkan LCD-nya masih bagus dan mungkin, bisa dikatakan mau memperbaiki hal-hal lainnya untuk menjaga LCD-nya, jadi kita harus tahu ini fleksibelnya dari atas atau dari bawah. Kadang-kadang kan ada fleksibelnya yang kalau untuk Xiaomi yang lama itu ada yang dari atas juga fleksibelnya. Oke, kalau yang dari sini karena ini kita tahu fleksibelnya di bagian bawah, jadi kita bukanya dari atas seperti ini. Kita cukup memasukkan plat tipisnya dari sisinya seperti ini. Ini siapa tahu nanti yang mau mengganti LCD sendiri. Oke, jadi seperti ini, kita tinggal masukkan seperti ini saja. Ini karena LCD-nya sudah rusak, ya sedikit agak barbar, nggak masalah. Cuman yang perlu kita perhatikan seperti ini. Ini bagian frame-nya ini jangan sampai ya kita menjaga, apalagi kalau ini HP-HP punya orang lain seperti saya. Ini HP orang lain karena saya untuk memperbaiki saja. Jadi kita harus menjaga biar frame-nya ini tidak bisa dikatakan biar tidak rusak. Oke, setelah, ada rongga seperti ini bisa dilihat di sini ada rongganya seperti ini, kita bisa dengan bantuan plat satunya atau mungkin, alat yang tipis lainnya seperti kita tinggal masukkan saja. Nah, jika sudah seperti ini, teknik saya, kalau teknik saya itu agak dionggak seperti ini. Nah, seperti ini, jadi terus mengelilingi di bagian sini. Nah, seperti ini terus jadi tidak merusak di bagian sisi frame-nya, seperti ini. Oke, terus kita mengelilingi saja dengan menggunakan plat yang kita, yang seperti ini. Bisa juga kita dengan yang plat yang tadi kita teruskan. Cuman, ini kalau kita teruskan karena ini terlalu tipis dan terlalu tajam untuk sisinya nanti bisa melukai untuk bagian frame bagian tepinya. Seperti ini saja tinggal
ya kita, sedikit-sedikit, kita angkat atau kita kita jungkit-jungkit seperti ini. Karena untuk lem yang bawaannya itu biasanya agak sedikit bisa dikatakan agak sedikit, keras untuk pembukaannya, jadi harus hati-hati biar tidak rusak untuk bagian frame-nya. Kalau misalkan dirasa agak susah, kita bisa menggunakan, alat bantu satunya untuk mempermudah untuk pengangkatan LCD-nya seperti ini. Oke, tinggal sedikit lagi nih di bagian bawah dan mungkin kita bisa bantu di bagian kalau sebelah sudah ya kita kita tinggal muter di bagian sebelahnya lagi, dan tentu saja harus hati-hati nggak perlu keburu-buru untuk pembukaan seperti ini. Oke, jadi ini sudah kebuka dan kita sedikit angkat. Kalau misalkan dirasa agak susah ya kita tinggal geser lagi dengan alat atau kita ini jungkit lagi di bagian yang susah atau lemnya yang susah dilepas. Oke, jadi seperti ini kita tinggal angkat saja dan ya seperti inilah untuk, prosesnya untuk pembukaannya. Oke, di sini, bisa diperhatikan untuk bagian frame-nya. Jadi kalau kita misalkan bukanya sedikit bisa dikatakan, keburu-buru atau enggak hati-hati di bagian frame tepinya di sini. Ini kan ada frame bagian tepi-tepinya di sini, ini bisa dikatakan nanti bisa, rusak karena ini untuk ini yang HP yang saya buka LCD-nya ini HP Infinix, jadi ini frame-nya bagian tengah ini, ya ini atom biasa, jadi, kalau misalkan tergores dengan, alat yang tadi nanti ini bisa, ya istilahnya bisa bisa luka atau bisa sobek ini bagian frame-nya yang bagian seperti ini. Jadi seperti itulah untuk cara pembukaan untuk, LCD yang kita mau ganti, siapa tahu nanti, eee, yang mau mengganti LCD sendiri dan untuk pembukaan LCD yang lama. Dan satu lagi biasanya itu untuk bagian LCD yang di bagian depan itu ada, eee, filter atau jaring-jaringnya seperti ini, bisa diperhatikan. Ini jangan sampai nggak dipasang lagi karena ini untuk melindungi di bagian speaker atas atau mungkin, melindungi kotoran-kotoran biar nggak masuk di bagian atas seperti ini. Tentu saja kalau yang aslinya itu pasti ada yang namanya kayak seperti ini. Ini istilahnya untuk, saringan saringan untuk kotoran biar nggak cepat masuk. Jadi seperti ini, jangan sampai ketinggalan. Oke, mungkin ini cara-cara yang sederhana tapi ya mudah-mudahan nanti untuk Anda yang baru mau mengganti LCD sendiri dengan alat-alat sederhana kita bisa membuka dan hasilnya biar tidak mengecewakan. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan matur suwun.